Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Xiaoyan, aku selalu merasa ada yang tidak beres. Ketika semua orang bergabung untuk memobilisasi Demon Execution Order untuk mengumpulkan Demon Execution Pattern, kekuatan jiwa Elder Kun diam-diam muncul di telinga Xiaoyan. Di antara 10 orang, kekuatan jiwa mencapai alam kenaikan abadi, tetapi Xiaoyan dan Penatua Kun tidak lebih dari 2 orang, jadi sekarang komunikasi pribadi antara keduanya belum ditemukan oleh orang lain. Sebaliknya, beberapa mata orang lain terkunci pada kursi pertama King Chang dan kekosongan langit. Artefak yang membutuhkan 10 pembunuh iblis untuk bergabung untuk membuka, apa sebenarnya yang akan dilakukan ini? Penatua Kun, apa maksudmu? Pertemuan ini adalah konspirasi. Xiaoyan tenang di permukaan, tetapi dia berkomunikasi dengan Tuan Kun di dalam hatinya, dan beberapa spekulasi muncul di benaknya. Pendekatan King Chang Shou benar, tapi aku selalu merasa ada yang tidak beres. Di sekitar lembah ini, lihat lebih dekat, Kun tua tidak memiliki jawaban yang jelas, tetapi matanya sedikit tersebar, jelas melihatnya, meragukan sesuatu. Mendengar ini, Xiaoyan melepaskan gelombang kekuatan jiwa, menatap lembah. Lembah itu terletak di sudut paviliun tentara Tibet, tetapi memberi Xiaoyan perasaan aneh. Tampaknya lokasi lembah ini dipisahkan oleh Jiekong di paviliun tentara Tibet. Di atas dasar lembah, ada lapisan tipis kabut perak di mana-mana, dan kabut mengelilingi semua orang, seolah-olah mereka berada dalam semacam pesona energi. Fluktuasi halus yang tersembunyi dalam kabut samar jelas bukan sesuatu yang bisa mereka tolak. Apa ini? Pada saat ini, prasasti ilahi yang telah lama diam di tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar, dan bahkan ketika Xiaoyan merasakan energi di atas dasar lembah, getaran mengerikan muncul dari prasasti itu. Dapat membuat prasasti inti kehidupan Sendong mengeluarkan nafas yang mengerikan, tidak ada keraguan bahwa itu bukan formasi. Tapi mengapa formasi ini mengelilingi mereka? Apalagi formasinya sepertinya sudah mulai beroperasi. Formasi yang mampu menjebak 10 Raja Iblis, ini mungkin fantasi, kan? Saya tidak tahu apa itu, saya hanya tahu bahwa itu adalah kekuatan yang hanya dapat dimobilisasi oleh wakil kepala istana. Hati-hati, dan sesuaikan dengan itu, Kun Lao menggelengkan kepalanya, dan segera terdiam, karena takut pertukaran antara keduanya akan ditemukan oleh tokoh lain. Xiaoyan sedikit mengangguk, dan kemudian fokus, matanya sedikit tertuju pada Void Heaven Realm. Segera, saya melihat 10 pola cahaya energi warna yang berbeda perlahan-lahan terkondensasi dari perintah eksekusi iblis di dada 10 orang, dan dengan santai menembak ke arah Void Heaven Realm. Perintah eksekusi setan dibuat oleh Daqiangong sendiri, ini berisi energi dan misteri yang tak ada habisnya. Sekarang, pola eksekusi setan yang dibuat dengan mengumpulkan kekuatan sumber semua orang dan perintah eksekusi setan sudah cukup untuk mengisi kekuatan besar yang dibutuhkan oleh alam surga Void. Void Heaven Realm tidak memiliki kekuatan ofensif, tetapi dapat menembus yin dan yang, dan memata-matai misteri, tetapi energi yang dibutuhkan terlalu besar. Seluruh tubuh memutih dan permukaan cermin kuno tiba-tiba muncul dengan lingkaran fluktuasi energi yang luar biasa. Hanya setengah jam kemudian, 10 garis agung dan kuat terukir di tempat kejadian seperti pena dari dewa. Dengan suntikan energi agung ini, kekosongan yang selalu tenang tiba-tiba berbalik, mengguncang pikiran semua orang dengan fluktuasi yang mengerikan, perlahan menyebar dari atas kepala. Terima kasih semua, tidak sampai 10 pola eksekusi iblis muncul bersama, dan kekuatan tersembunyi perlahan-lahan meluap dan menyebar di alam surga Void. Setelah memobilisasi kekuatan alam surga Void, King Chang Shoutai berbicara dengan lembut, dan suaranya penuh dengan suara, ledakan ketekunan. Kekuatan 10 Raja Eksekusi Iblis memang akhirnya merangsang Void Heaven Realm, dan sisanya mudah ditangani. Ledakan, tidak ada yang berbicara pada saat ini, perhatian semua orang terfokus pada Void Heaven Realm. 10 pola eksekusi setan berkedip dan melompat, dan mereka ditelan oleh senjata ilahi hanya dalam beberapa saat. Dan kemudian seluruh tubuh Void Heaven Realm dipenuhi dengan kekuatan ruang yang sangat terang, dan fluktuasi yang sangat tirani perlahan meluap. Situasinya berayun dan berubah, dan setelah beberapa napas, gambar danau perlahan-lahan digambar. Dalam gambar, ada sebuah danau berwarna abu-abu dan aneh,
Tidak ada makhluk di danau tersebut, hanya terlihat punggung seorang wanita berdiri di atas danau. Pertama, tuan jahat yang kotor, bentuk dan roh semuanya hancur. Tidak lama kemudian, udara hitam pekat, seperti semacam kekuatan mengerikan yang mengguncang dunia, perlahan-lahan menempel pada bayangan hitam, dan dengan hormat berbicara kepada wanita di depannya. Guru, apakah ini, pemimpin di luar dunia? Melihat adegan ini dalam situasi ini, semua orang terkejut, dan bahkan ketika mereka melihat bagian belakang wanita itu, napas kematian memenuhi hati mereka. Retakan, gambar itu hanya berlangsung sesaat, tetapi gambar itu secara aneh pecah dan terbuka, dan 10 pola eksekusi setan tiba-tiba muncul. Hanya saja 10 iblis ini telah ditelan oleh senjata ilahi, tetapi pada saat ini, mereka dipenuhi dengan cahaya darah merah yang mengerikan, yang sangat jahat. Begitu dicurahkan, itu bergegas ke alam surga void tanpa peringatan. Tidak baik, hentikan untukku. Pada saat ini, kepala King Chang tampak muram untuk sementara waktu, dia melambaikan tangannya, dan energi agung surga dan bumi seperti pembatasan, langsung menekan napas 9 orang lainnya. Sayangnya, kecepatannya masih berdetak, 10 pola pembunuhan iblis merah disuntikkan ke Void Heaven Realm, dan gambar asli dari layar intelijen pertama di luar domain hancur. Tiba-tiba, cermin Void Heaven Realm berdetak, dan pemandangan kekosongan gelap menggantikan alam. Di lingkungan, ada dunia yang redup dan gelap, dan sebenarnya ada beberapa sarkofagus perak mengalir ke pandangan semua orang. Peti mati ditempatkan di belenggu api yang tak tertandingi, yang tampaknya menekan peti mati, seolah-olah untuk melindunginya. Peti mati. Apa ini? Pada saat ini, semua orang di kursi pertama King Chang menyipitkan mata tanpa sadar, seolah-olah mereka ingin memata-matai misteri lebih lanjut. Ranah dunia bawahku, bagaimana kamu bisa menunggu alam liar? Tepat ketika semua orang bingung, di langit yang redup, raungan rendah yang dingin tiba-tiba keluar dari situasi itu, dan kengerian yang gemetar menguasai pikiran semua orang. Tampaknya di bawah raungan ini, semua energi di tubuh mereka langsung mengeras. Bahkan kepala mata King Chang menyusut tak percaya. Fluktuasi kekuatan yang kuat macam apa itu? Retakan. Situasi tiba-tiba hancur oleh raungan sengit, dan udara di seluruh lembah berdengung. Void Heaven and Mystery Realm benar-benar tenang, dan jelas bahwa kekuatan itu telah habis. Semuanya telah sampai pada titik ini, apakah masih ada yang perlu disembunyikan? Tangan besar pertama King Chang melambai, dan Void Heaven Mystery Realm perlahan menghilang ke dalam kehampaan, dan segera lingkaran perak, seperti bangunan kuno, tiba-tiba memenjarakan seluruh lembah. Pemaksaan langit dan bumi menekan dan memenjarakan semua kekuatan di tubuh setiap orang. Pada saat ini, kekuatan di tubuh semua orang hilang, dan bagi mereka, itu seperti akhir hari. Kursi pertama King Chang, ini kamu. Melihat kabut perak di sekitarnya naik, sebenarnya ada semacam kekuatan suci yang sulit dipahami semua orang, dan langsung berubah menjadi pemandangan matahari terbenam yang menyedihkan, mengelilingi seluruh lembah. Dalam sekejap, Xiao Ziyuan, yang dalam keadaan tenang, mengerutkan kening dan berbicara lebih dulu. Kekuatan formasi kuno yang mengelilingi lembah ini begitu kuat, sehingga benar-benar menekan semua kekuatan dari 9 dari mereka. Bahkan jika mereka adalah pejabat dan memiliki keterampilan unik, tetapi saat ini mereka seperti manusia, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. 9 dari mereka saat ini, kekuatan mereka ditekan dalam semua aspek, sentuhan kejutan dan ketidaksadaran dituangkan ke dalam hati mereka. Terutama pola eksekusi iblis yang tiba-tiba berubah menjadi cahaya merah tua tepat di atas Void Heaven Realm, mereka sangat akrab dengan hal semacam itu, dan itu pasti dilakukan oleh orang asing yang kuat. Tapi mengapa kursi pertama King Chang menegaskan bahwa pembangkit tenaga listrik yang merusak rute mata-mata artefak itu tersembunyi di antara mereka? Aku sudah lama merasa ada beberapa cacing di istana 1000 besar kita, tapi aku tidak menyangka itu benar. Selama Perang Dunia Pertama ras alien, meskipun mereka diusir dari 1000 besar dunia, tetapi karena kelicikan dan kelicikan mereka, saya khawatir mereka telah meninggalkan beberapa cacing sebagai hasil untuk mempersiapkan Perang Dunia Kedua. Kekuatan dari 10 pola eksekusi iblis barusan tidak boleh diremehkan. Jika itu bisa dimunculkan menjadi cahaya jahat merah, aku khawatir kekuatan orang itu sangat menakutkan. Dan alasan mengapa dia mengubah rute mata-mata adalah untuk menemukan tempat di mana klan Xiao tidur. Gambar terakhir dari adegan itu adalah tempat di mana klan Xiao tidur.
Selain itu, lembah di sini dijaga ketat. Saya berani menyimpulkan bahwa orang itu benar-benar tersembunyi di antara kita bersepuluh. Seluruh tubuh King Chang naik, dan gunung-gunung jiwa yang cerah menyembur keluar seperti semacam kuil kuno, dan napas dingin yang mengerikan menyembur keluar tak terkendali. Orang ini sebenarnya tidak ditekan oleh formasi kuno ini. Dan melihat ekspresinya yang garang dan serius, sepertinya target telah lama dikunci pada 9 orang Xiaoyan. Kursi pertama King Chang, mungkinkah ini kesalahan? Di Istana Seribu Besar, identitas algojo setan sangat berharga, jadi setiap kali identitas algojo setan diuji sangat ketat, selama berabad-abad, tidak ada manusia yang bisa lolos dari ujian. Leng Luochen melihat situasi tegang saat ini dan berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang baru saja terjadi adalah penjelasan terbaik. Alam misteri surgawi Void adalah salah satu rahasia utama Daqiangong. Saya satu-satunya yang tahu tujuan akhir dari pertemuan ini. Tetapi alat ilahi telah diam-diam dimanipulasi dan mengubah posisi alat ilahi untuk dimata-matai. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa di antara kita bersepuluh, dengan cacing luar angkasa. Dan untuk dapat menyentuh dan mengubah kekuatan senjata suci, aku khawatir orang ini memiliki status dan kekuatan yang sangat tinggi di antara ras jahat asing. Satu-satunya yang bisa mengubah artefak dari Void Heaven Realm adalah mereka yang lebih kuat dari Raja Iblis. Di mata King Chang, ada cahaya merah, dan kekuatan reinkarnasi yang tak ada habisnya perlahan-lahan diberikan, memicu seluruh formasi kuno menjadi sangat berbahaya. Mari kita gunakan nyawa 10 dari kita untuk mengubur dewa jahat ini bersama-sama. Senyum panik muncul di sudut mulut King Chang, dan matanya terus menatap 9 orang di bawah. Kursi pertama, menurutku, kamu yang disebut ngengat ekstrateritorial, kan? Di seluruh ruang formasi kuno, kekuatan aura 9 orang yang tersisa ditekan ke segala arah, dan tidak ada yang berani berdiri, karena mereka semua tahu bahwa begitu mereka maju pada saat ini, akhirnya akan hancur. Kursi pertama King Chang, dengan kekuatan reinkarnasi tingkat 6, tidak diragukan lagi sangat menghancurkan bagi mereka yang kekuatannya telah sepenuhnya ditekan. Begitu ada kehadiran aura ras alien, saya khawatir itu akan langsung dilenyapkan oleh yang terakhir tanpa ampun. Tuan Xiao Yu, mengapa Anda mengatakan ini? Melihat bahwa Xiao Yan benar-benar memimpin, ada sedikit kewaspadaan di mata King Chang. Dilihat dari informasi yang saya peroleh sebelumnya, dan situasi di Void Heaven Realm barusan, pada dasarnya saya dapat memastikan bahwa ngengat tersembunyi di antara 10 orang, tetapi jika orang itu tidak muncul, saya khawatir. Hanya saja Xiao Yan akan menjadi yang pertama muncul, yang benar-benar membuat orang pertama King Chang tidak menyangka. Di antara 10 orang, jika dikatakan bahwa orang dengan peluang paling kecil untuk menjadi ras jahat asing tidak diragukan lagi adalah Xiao Yan, bagaimanapun juga, Seng Yan dan kekuatan jahat tidak cocok. Orang itu memiliki status khusus dan sangat mungkin menjadi dewa jahat di luar dunia, jadi bahkan jika itu merenggut nyawa 10 orangku, aku akan meninggalkannya di sini hari ini. Adegan terakhir yang baru saja ditampilkan di Void Heaven Realm kemungkinan besar adalah tempat tidur leluhur Xiao Anda. Apakah Anda benar-benar ingin melihat leluhur Anda dilenyapkan dan dimakan oleh pasukan asing? Begitu orang itu melarikan diri dari sini, informasi gambar dalam kekosongan surga, dalam cara besar di luar wilayah, tidak akan lama bagi mereka untuk menemukan tempat tidur leluhur keluarga Xiao. Saat itu, aku takut, kursi pertama King Chang adalah kata demi kata, kalimat demi kalimat, dan tampaknya melindungi klan Xiao. Kursi pertama, terlalu mengada-ada untuk menggunakan nyawa 10 dari kita untuk bertaruh pada dewa jahat asing. Dan bisnis semacam ini benar-benar tidak sepadan. 10 orang saya di dunia 1000 besar semuanya adalah perwakilan puncak dari pasukan masing-masing. Jika ada yang mengalami kecelakaan, saya khawatir reputasi istana 1000 besar kita. Pada saat ini, mata banyak sosok di bawah berubah dengan tidak pasti, menghadapi kehancuran formasi kuno, mereka akhirnya tidak bisa menahannya. Kepala King Chang memang orang gila, dan dia ingin menggunakan nyawa 10 orang untuk mengubur dewa jahat ini bersama-sama. Saya telah mengambil keputusan, ketika cahaya dari formasi langit lilin ini membakar lembah, kita bersepuluh akan hancur dalam tubuh dan jiwa. Daqiangong akan menanggung semua kesalahan untuk ini, dan generasi mendatang juga akan memuji pencapaian besar kami. Di udara, kecemerlangan kursi pertama King Chang menjadi melonjak, dan wajahnya sangat acuh tak acuh. Wakil penguasa istana memiliki sedikit kekaguman. Ah,
Bersiaplah, nasib, lebih baik mengendalikannya di tanganmu sendiri. Pada saat ini, kekuatan jiwa Xiao Yan menyebar samar-samar, menghadap Raja Pejuang di sampingnya, Kun Lao berserakan. Sekarang, Xiao Yan hanya bisa memastikan identitas sebenarnya dari keduanya. Adapun orang lain, yang keberadaannya tidak diketahui, mereka tidak bergegas ke rumput dan mengejutkan ular itu. Melihat kekuatan jiwa Xiao Yan yang sangat lemah memancar keluar, dan formasi langit lilin kuno yang dibentuk oleh lingkaran perak, wajah Raja Pejuang dan Penatua Kun menunjukkan sedikit ketidakpedulian yang mematikan. Kekuatannya disegel, saya khawatir saya hanya bisa berbicara dengan tinju saya. Terlebih lagi, kursi pertama King Chang sangat berani, layak menjadi wakil Raja Istana Dakiangong. Dia bersedia menggunakan nyawa 10 Raja Iblis sebagai ganti kematian dewa jahat dari luar dunia. Tidak dapat dibujuk, semangat menyerahkan hidup dan melupakan kematian seperti itu sudah cukup untuk membuat banyak orang kuat beribadah selama ribuan tahun. Sangat disayangkan bahwa Xiao Yan merasa bahwa meskipun dewa jahat dari ras jahat di luar dunia sangat kuat, mereka tidak cukup untuk menguburkan 9 Raja Pembunuh Iblis bersamanya. Bukankah itu dewa jahat, adalah baik untuk mengetahui dan melenyapkannya, mengapa menggunakan nyawa 9 orang untuk membuat pertaruhan besar? Saya suka melawan Kaisar Yan dari Dewa Langit, dan Kaisar Yan untuk melawan Dewa Langit. Sial, siapa dewa jahat itu? Keluar sekarang, kalau tidak, kita semua harus dikuburkan bersamanya. Lingkaran kehancuran arai kuno langit lilin tidak dapat diusir, dan itu samar-samar mendekati tubuh semua orang, hanya beberapa meter dari depan dan belakang, dan keterkejutan dan ketakutan di hatiku muncul secara spontan. Di bawah pengaruh kekuatan penghancur ini, rasa dingin yang mengerikan perlahan muncul di hati 10 Raja Iblis. Kekuatan tertinggi yang terkandung dalam formasi kuno langit lilin ini sudah cukup untuk menghancurkan mereka sampai berkeping-keping. Menurut tebakan Xiao Yan, struktur pola formasi inti dari formasinya tampaknya telah melebihi 700.000. Cukup untuk memenjarakan formasi super kuat yang kekuatannya melebihi tingkat reinkarnasi 7 kali lipat. Tulisan tangan yang luar biasa, saya khawatir hanya kekuatan kuno seperti Dakiangong yang memilikinya. Tuan, jika tindakan Anda berhasil, semua orang akan sangat senang, tetapi jika Anda salah menghitung informasi, Anda akan disalahgunakan oleh dunia selama ribuan tahun. 10 Raja Iblis, ini juga merupakan kekuatan yang sangat kuat di Dakian, dunia. Di musim yang bermasalah ini, apakah Anda benar-benar bersedia membuat pertaruhan sebesar itu? Menggunakan nyawa 9 Raja Iblis sebagai ganti jatuhnya dewa jahat yang identitasnya belum bisa ditentukan. Melihat meningkatnya kekuatan tubuh King Chang, semua orang juga memahami fluktuasi niat membunuh kursi pertama King Chang. Xiao Ziyuan melihat kursi pertama King Chang di langit dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Mata gelapnya berkedut sedikit, seolah sedang merencanakan sesuatu. 7 dewa jahat di luar dunia dapat mengusir salah satu dari 9 pembunuh iblis dengan mengorbankan tahta. Saya khawatir ini juga merupakan kesepakatan yang sangat hemat biaya. Saya telah mengambil keputusan. Kepala King Chang menggelengkan kepalanya sedikit. Kata-katanya penuh dengan keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tetapi hanya dengan melihat mata yang terakhir, dia tiba-tiba menjadi sangat tidak baik. Alasan mengapa kepala King Chang memanggil 9 orang ini adalah karena mereka yang paling curiga dengan identitas mereka. Tetapi di antara 9 orang, kepala King Chang adalah yang paling tidak berharap, Xiao Ziyuan. Xiao Ziyuan tahu betul urusan dalam negeri Dakiangong. Jika dia benar-benar pengkhianat itu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kursi pertama, Xiao, mendengarkan nada tegas King Chang, bekerja sama dengan pendekatan terus-menerus dari kekuatan penghancuran langit lilin kuno. Tampaknya dalam 10 napas, hidup mereka akan perlahan ditelan, dan wajah 9 orang yang tersisa awalnya tenang, secara bertahap, terlihat garang dan menakutkan di wajahnya. Kekuatan yang pertama tampaknya terkait dengan formasi kuno ini. Ketakutan memenuhi udara, tetapi prasasti inti di tubuh Xiao Yan bergetar, dan dia langsung melihat bahwa kekuatan yang memancar dari tubuh pertama persis sama dengan kekuatan penghancur yang terkandung dalam formasi langit lilin kuno. Langkah yang sangat halus seperti itu hanya ditemukan oleh Xiao Yan. Awalnya, Xiao Yan curiga bahwa yang pertama adalah pengkhianat, tetapi kemunculan Master Formasi Dou membuat Xiao Yan jelas bahwa yang terakhir benar-benar terikat pada formasi kuno. Setelah formasi kuno dihancurkan, dia sendiri akan hancur total. Dengan keberanian seperti itu, cukup untuk membuktikan bahwa kursi pertama bukanlah pengkhianat.
Tindakannya jelas berusaha menarik pengkhianat itu. Aku khawatir. Kamu adalah pelakunya. Formasi kuno langit lilin adalah rahasia Dakiangong. Ada sangat sedikit orang kuat yang dapat memobilisasi kekuatannya. Ini membatasi kekuatan kita 9. Tetapi itu tidak membatasi kekuatan Anda. Tindakan Anda seperti ini. Jelas kamu ingin memusnahkan kami ber-9. Dan kemudian kamu melarikan diri sendirian. Kursi pertama benar-benar perhitungan yang bagus. Kami salah perhitungan. Mata Xiao Ziyuan sedikit menyipit, dan kemudian niat membunuh yang tajam keluar, dan bahkan suaranya menjadi jauh lebih dingin. Guru, ini nyata. Pada saat ini, wajah Xiao Yan, Kun Lao dan Raja Pejuang di kejauhan sedikit bergetar, dan mereka melihat kursi pertama King Chang di atas langit dengan rasa tidak percaya. Setelah Xiao Ziyuan mengatakan ini, semua orang langsung mengerti. Formasi kuno langit lilin sangat kuat, tetapi tidak bekerja untuk kepala King Chang. Setelah sedikit kontak, tidak sulit untuk mengetahui bahwa semua ini mungkin diarahkan dan diperankan oleh orang ini. Kepala wajah King Chang datar, dan matanya mengandung sentuhan keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi, dan dia segera mengunci Xiao Ziyuan di bawah. Ziyuan, awalnya, kupikir di antara 10 orang itu, orang yang paling tidak mungkin menjadi pengkhianat adalah kamu. Tapi, kenapa kamu begitu kecewa padaku? Aku tidak menyangka bahwa generasi muda yang aku habiskan ribuan tahun untuk berkultivasi dengan sangat keras akan menjadi dewa jahat asing. Dewa jahat asing ini telah bersembunyi di bawah hidungku selama ribuan tahun. Aku berdosa. Pada saat ini, kecemerlangan formasi kuno langit lilin berakhir dengan tiba-tiba, dan jejak kesalahan menyalahkan diri sendiri perlahan muncul di kepala King Chang. Aku hanya terkejut. Mengapa kamu menemukan identitasku? Aku ingat rencana yang mengintai ini. Tapi itu sempurna. Dalam kata-kata, Xiao Ziyuan ragu-ragu untuk sementara waktu, lalu tidak membantah, tetapi ada rasa lega di matanya. Meskipun identitas aslinya ditemukan, Xiao Ziyuan tidak takut, sebaliknya dia tampak sangat tenang, matanya sedikit menatap kepala King Chang di atas langit, dan tersenyum tipis. Di antara kita bersepuluh, hanya ada kamu dan aku, penguasa domain pedang, dan dokter surgawi Miao Lingyin, di antara pembangkit tenaga listrik yang bisa berhubungan dengan cermin rahasia surgawi Faed. Semuanya pada titik ini, apakah kamu belum muncul? Tinju King Chang sedikit terkepal, dan sentuhan paksaan dari langit dan bumi mengikat semua orang seperti belenggu, dan kemarahan yang tebal telah memenuhi matanya. Muncul? Kenapa kamu muncul? 9 Raja Iblis sangat kuat, tetapi tuannya ingin pergi, tetapi tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun, rencana terbengkalai selama 1000 tahun ini akhirnya bisa berakhir. Waktu 1000 tahun, harga nyawa 2 Raja Merah dan pembangkit tenaga listrik setengah dewa, semua ini sepadan. Tampaknya tujuannya telah tercapai, tetapi Xiao Ziyuan tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Lengannya tiba-tiba terbuka, dan jubah jahat hitam itu ternyata memicu aura seluruh orangnya menjadi sangat jahat. Senyum di wajahnya sangat hingar-bingar dan mengerikan. Dia mengejek tanpa ampun. Objek ejekan secara alami adalah Dakiangong yang merasa benar sendiri ini. Di antara kekuatan yang dihormati dan dihormati oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di dunia Dakian, sebenarnya ada pengkhianat yang memalukan bagi istana Dakian. Tuan rumah, Dewa Jahat kelima, Raja Iblis Suci. Dalam sekejap, halo langit lilin kuno menyebar, langsung menutupi seluruh paviliun tentara Tibet, dan tampaknya tujuannya adalah untuk memblokir semua retret yang terakhir. Nada suara King Chang sangat mendominasi, dan dia mengambil sedikit langkah ke depan. Hahaha, karena tujuan telah tercapai, pemilik tidak akan bermain denganmu. Menghadapi serangan mengerikan dari 9 orang di sekitarnya, Xiao Ziyuan tidak menganggapnya serius. Dia melihat ke langit dan tertawa keras. Di atas jubah gelap, cahaya hitam yang kompleks menembus udara. Tidak baik, ruang tertutup. Pada saat ini, melihat cara Xiao Ziyuan, kepala King Chang tiba-tiba menjadi pucat. Ledakan, tiba-tiba, satu demi satu, suara keras menyembur keluar dari sudut gelap paviliun tentara Tibet, dan tiba-tiba ada bau busuk yang tak ada habisnya. Tuan, kami di sini untuk menjemputmu. 2 suara magis menakutkan yang mengguncang hati dan jiwa perlahan bergema. Segera, di sudut gelap paviliun tentara Tibet, suara pecahnya ruang terdengar, dan 2 siluet bermandikan cahaya jahat hitam, seperti 2 pelayan yang kuat, jauh di langit lilin di kejauhan Xiao Ziyuan, berbicara dengan hormat.
2,5 dewa jahat, 1 dewa jahat, benar-benar hebat. Pada saat ini, mata 9 orang menjadi serius, dan tekanan samar memenuhi hati mereka. Apakah aku bilang kamu bisa pergi, alam ilahi Wanjian? Api suci, suara surgawi jiwa, satu demi satu. Niat bertarung yang melonjak muncul, dan fluktuasi kekuatan yang mengerikan benar-benar menyebabkan aura tersembunyi dari retret tidur yang tak terhitung jumlahnya di seluruh paviliun tentara Tibet, sedikit tergerak. Dalam kekosongan paviliun angkatan bersenjata Tibet, formasi besar menyebar, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak ada bandingannya. Tampaknya tidak ada yang bisa menolaknya, tetapi kekuatan yang begitu kuat tidak dapat digunakan pada Xiao Ziyuan dan keduanya. Dewa jahat, ini luar biasa. Kekuatan formasi kuno itu kuno dan luas, tetapi tidak memiliki kekuatan mengikat untuk 3 pembangkit tenaga ekstrateritorial. Terlalu aneh jika ingin menahan kita hanya dengan cara ini. Melihat formasi langit lilin kuno yang menyebar di langit, wajah Raja Iblis Suci Jahat kelima menjadi semakin suram dan sedingin es. Di antara 9 Raja Pembunuh Iblis yang tersisa, hanya 2 ini yang merupakan musuh yang tangguh. Kepala King Chang telah dengan susah payah mempelajari tata letak ras jahat di luar wilayah selama ribuan tahun, dan dia telah lama ingin membunuh mereka semua sekaligus. Selain memegang sumber daya istana 1000 besar yang tak ada habisnya, kekuatan tempurnya tidak sesederhana kekuatannya yang tampak. Di sisi lain, Xiao Yan memiliki banyak api suci, yang juga merupakan momok ekstrim bagi mereka. Orang ini mencuri kekuatan formasi kuno langit lilin, dan formasi kuno tidak berpengaruh padanya. Xiao Yan mengerutkan kening, menyaksikan kekuatan dalam formasi langit lilin kuno secara aneh berpindah dari yang terakhir, dan segera berseru. Xiao Ziyuan telah tertidur di istana Dakian selama ribuan tahun sebagai manusia. Dia diam-diam tahu tentang istana Dakian dan dunia Dakian. Saya khawatir bahkan kursi pertama King Chang tidak menyadarinya. Bencana. Tuhan, taruhannya sangat penting. Mari kita kembali ke dunia luar sesegera mungkin. 2 dewa setengah jahat yang tersembunyi dalam aura hitam jahat di belakang mereka mengumpulkan energi jahat yang mengerikan dan berkata kepada Xiao Ziyuan. Meskipun informasi yang tak terhitung jumlahnya telah diperoleh dan banyak informasi yang disembunyikan di dunia bawah oleh klan Xiao, itu belum sepenuhnya kembali, dan semuanya secara alami tidak menjadi kepastian. Lupakan saja, mari kita bertemu lagi untuk perang dunia kedua. Pada saat itu, tidak akan ada kekuatan besar seperti itu di dunia ini. Aku akan melihat bagaimana kamu bisa bertahan melawan tentara asing kita. Susu, Xiao Ziyuan mencibir, dan segera mengulurkan telapak tangan Baizi. Telapak tangannya baru saja dibuka, dan batu hitam pekat seperti tinta muncul, dan segera melonjak di telapak tangannya. Setelah beberapa saat melonjak, itu berubah menjadi cetakan cahaya yang sangat jahat, disertai dengan tirai hitam yang menakjubkan menyebar. Hanya dalam 10 napas, pusaran jurang muncul sedikit di bawah kaki Xiao Ziyuan, yang dipenuhi dengan pesan spasial yang dalam. Dia sedang membangun saluran luar angkasa ke dunia luar. Jangan biarkan dia kabur. Pada saat ini, 8 orang yang hadir luar biasa, dan fluktuasi mengerikan yang mengguncang dunia terus menyapu. Wu Jikuan, begitu kata-kata itu jatuh, Raja Pejuang mengepalkan tinju sucinya dengan erat, dan tinju yang ganas meraung. Sinar cahaya yang menyilaukan berkumpul dengan panik, dan berubah menjadi tanda cahaya kematian, meraung. Pedang domain surga dan bumi. Melihat ini, penguasa domain pedang dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa, mengangkat pedang di tangannya, dan tiba-tiba berjalan menuju katrol ruang berdiri Xiao Ziyuan. Udara di dalamnya sedikit terdistorsi. 2 serangan mengerikan baru saja muncul, menembus lapisan kehampaan, dan langsung melepaskan perlawanan dari 2 dewa setengah jahat, muncul di depan Xiao Ziyuan. Segel Raja Iblis, Xiao Ziyuan membuka matanya, dan energi agung dengan cepat berkumpul seperti gelombang mengerikan, dan suara rendah dan jahat bergema di seluruh paviliun tentara Tibet. Bang, suara yang menggetarkan bumi datang dari seluruh paviliun tentara Tibet, dan banyak mata yang mengawasi dengan cermat pusat pertempuran. Cahaya jahat yang gelap hancur, kecemerlangan hitam memudar sedikit demi sedikit, dan sesosok kurus keluar darinya. Sepasang tepi dan sudut hitam di bagian atas kepala sangat menarik perhatian, dan mata cian itu tampaknya mengandung kekuatan tertinggi yang memikat jiwa. Raja Iblis, kepala King Chang melihat pemandangan ini, kilasan niat membunuh melintas di matanya, dan kemudian kekuatan di tubuhnya perlahan menjadi melonjak,
kekuatan yang sangat menakutkan, perlahan diseduh olehnya. Monster macam apa tubuh Master Iblis Dewa kelima yang jahat ini, dan kekuatannya benar-benar telah mencapai puncak urutan reinkarnasi ke-6. Sepertinya cara menekan bagian bawah kotak harus digunakan. Sayangnya, tanpa restu dari kekuatan abadi reinkarnasi 6 jalur, aku hanya bisa menampilkan seni abadi dan dewa tertinggi dengan seluruh kekuatanku. Keterampilan. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, kulit Xiaoyan tiba-tiba menjadi tenang, matanya sedikit tertutup, 7 api suci dan kekuatan iblis di tubuhnya tampaknya dipandu oleh semacam bimbingan, dan mereka meraung, awal yang samar jejak fusi. Gelombang menakjubkan perlahan memancar dari tubuh Xiaoyan, serangan seperti itu, bahkan jika pembunuh iblis lain di sekitarnya melihatnya, itu akan menjadi ledakan desahan. Anak ini, kekuatan besar macam apa yang tersembunyi di dalam tubuh? Tinju pembunuh terbanting, tetapi tidak mencapai efek substansial apapun. Raja Pejuang Wu Jitian melihat tindakan Xiaoyan dan tidak bisa menahan untuk menamparkan bibirnya. Setelah melawan Xiaoyan, saya menyadari betapa menakutkannya kekuatan fisik orang ini. Sekarang, dengan tambahan Seng Yan dan kekuatan lainnya, kekuatan serangan itu cukup untuk mencapai tingkat yang sama sekali baru. Ini benar-benar sekelompok lalat yang mengganggu. Jika bukan karena fakta bahwa tuannya telah tertidur selama ribuan tahun dan tidak memiliki kekuatannya, aku pasti akan bersenang-senang denganmu hari ini. Melihat 9 orang di depannya, kekuatan suci dan kuat yang terus meningkat di tubuhnya, ujung dan sudut Holy Demon Lord tiba-tiba menjadi dingin, dan wajahnya penuh dengan kengerian dan distorsi. Tuan, struktur dasar saluran luar angkasa telah selesai, silakan. Mata kedua dewa setengah jahat itu terlihat serius. Dilihat dari kekuatan tubuh 9 Raja Iblis di depan mereka, mereka tidak bisa melawan sama sekali. Mau pergi? Kau bisa semudah itu? Dakiangongku bukanlah tempat di mana roh-roh jahat sepertimu datang dan pergi. Mata King Chang acuh tak acuh, seperti seorang hakim yang mengendalikan hidup dan mati, menatap Xiao Ziyuan yang sedang membangun lorong ruang angkasa dan bersiap untuk melarikan diri, menjentikkan jarinya, dan lingkaran putih susu yang lembut bersiul dari ujung jarinya, menekan yang terakhir. Hanya mengandalkan serangan semacam ini, aku juga mencoba mencegat tuannya. Berakhir, dunia yang hebat telah menjadi bagian dari masa lalu, dan eramu akan sepenuhnya diakhiri oleh orang asing kita. Sebuah pusaran hitam perlahan muncul di belakang Xiao Ziyuan, yang memancarkan makna melahap rakus. Pada saat kemunculannya, aura tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya di seluruh paviliun tentara Tibet semuanya mengirimkan getaran. Selamat tinggal semuanya, sampai jumpa lagi, kamu pasti akan berlumuran darah. Suara iblis yang besar, seperti raja para dewa dan iblis yang sesungguhnya, menggetarkan setiap inci ruang di sini. Pusaran hitam mulai mendatangkan malapetaka, seperti binatang banjir yang tidak tahu bagaimana mundur kemanapun ia pergi, kekosongan itu hancur dan terpelintir. Ayo, api jahat Seng Hui. Tiba-tiba, Xiaoyan, yang dalam keadaan tenang, tiba-tiba membuka matanya. Cahaya hijau gelap yang tak tertandingi terang dan menusuk telinga muncul, disertai dengan lingkaran emas. Ternyata itu adalah matahari terik yang perlahan melayang di atas kepala Xiaoyan. Pada saat ini, energi yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kekosongan berhenti berdetak, seolah-olah mereka takut dengan serangan Xiaoyan. Tuan, ayo pergi. Pada saat ini, jantung berdebar yang sangat dekat dengan kematian sebenarnya berasal dari api suci matahari di atas langit. Fluktuasi itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh 2 pembangkit tenaga listrik yang melayang di sekitar tingkat reinkarnasi kelima ini. Terlalu kuat, produk dari perpaduan asal-usul 7 api suci dan kekuatan iblis. Tingkat kekuatan penghancur apa yang telah dicapainya? Puff. Melihat matahari api suci di atas langit, wajah Raja Iblis Suci menjadi luar biasa serius untuk pertama kalinya. Penggabungan sumber 7 api suci dan kekuatan iblis sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan besar padanya. Jika itu hilang oleh kekuatan semacam ini yang bercampur dengan yang paling suci dan paling jahat, itu akan menjadi luka yang tak tersembuhkan seumur hidup bagi Raja Iblis Suci. Berhenti. Sepertinya dia juga menyerang Xiao Yuzu, dan dia takut. 7 orang di sekitar melihat matahari suci yang terik di atas langit, mengangguk bersama, dan kekuatan suci yang mempesona di seluruh tubuh mereka miring ke bawah, dan dengan mudah menyapu kekuatan jahat yang dibawa oleh 2 dewa setengah jahat. Hari ini adalah hari kematianmu, Xiaoyan mencibir, dan dengan jentikan jarinya,
seluruh kekosongan paviliun tentara Tibet bergetar tak terkendali. Di atas langit, matahari jahat dari api suci meraung seperti meteorit, dan akhirnya menabrak posisi Master Iblis Suci. Ruang bergetar, dan semua nafas kehidupan terhalang. Ledakan, kekuatan ilahi api suci, ditambah dengan iblis yang serakah dan sulit diatur, melesat melewati, dan seluruh kekosongan di paviliun persenjataan Tibet tiba-tiba terbakar dengan api tanpa akhir, meningkatkan suhu seluruh dunia dengan selisih yang besar. Tanah di bawahnya penuh dengan napas kuno, dan pada saat ini, jurang besar puluhan ribu kaki terkoyak secara paksa. Di dalam jurang, cahaya api 7 warna dan aura jahat hijau tua melonjak, sangat dalam, dan ternyata menjadi neraka tanpa akhir di mana campuran nyata dari kekuatan jahat dan ilahi dibangun. Bersihkan aku, berikan padaku, The Holy Flame Evil Sun benar-benar jatuh ke dalam jurang, berubah menjadi neraka yang tak berujung, dan berubah menjadi sungai mengerikan dari udara tipis. Di bawah kendali Xiaoyan, dua energi yang luar biasa meledak di posisi Holy Demon Lord. Kekuatan neraka berada di luar jangkauan para dewa dan iblis. Ini benar-benar merepotkan. Melihat pemandangan ini, mata Holy Demon Lord penuh dengan fluktuasi ingar-bingar, dan jari-jari rampingnya sedikit berubah di saluran luar angkasa yang dibangun di belakangnya, seolah-olah dia sedang memanggil aura yang sangat jahat dan kuat. Mengikuti perilaku aneh Raja Iblis Suci, suara dengungan dingin tiba-tiba muncul di lorong ruang angkasa, dan kemudian energi iblis yang tak terhitung jumlahnya tersapu dalam sekejap. Bisakah itu menahan serangan Xiaoyan dari neraka yang menjelma dengan kekuatan api dan iblis suci 7 warna? Seberapa menakutkan ini? Panggil klan yang sama. King Chang pertama kali melirik Xiaoyan dengan kekaguman, mampu mencapai level ini dengan kekuatan reinkarnasi lapis kelima sudah cukup untuk membuat siapapun mengaguminya. Dalam pertemuan ini, Xiaoyan pada awalnya adalah eksistensi yang kurang lebih, tetapi karena orang ini memiliki banyak jenis api suci, yang pertama masih menyeretnya karena rencananya sangat mudah. Hati-hati, volatilitas ini, setelah mengalahkan dewa jahat kelima dan 2,5 dewa jahat untuk menekan bersama, Xiaoyan tidak memiliki kegembiraan di wajahnya. Dia menatap lembah di atas tanah dan mulai melantunkan beberapa mantra kuno. Mata mereka khusyuk dan khusyuk. Dewa jahat ke-6, Raja jahat yang kotor, sudah lemah dalam kekuatan, dan dengan tambahan 6 jalan dewa reinkarnasi, pemusnahan adalah normal. Sekarang dewa jahat kelima, untuk bersembunyi di istana 1000 besar, kekuatan jahat dalam tubuh sudah tidak mencukupi selama 1000 tahun, dan tentu saja itu tidak cukup untuk ditakuti. Tapi untuk bisa menyebutnya sebagai dewa jahat asing, tingkat kesulitannya sudah jelas. Selain itu, serangan destruktif setelah fusi api suci dan kekuatan iblis sebenarnya ditentang oleh energi iblis di saluran luar angkasa. Betapa kuatnya kekuatan itu, saya khawatir itu juga dewa jahat. Hei, Holy Demon Lord, aku tidak bisa berpikir bahwa kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan adegan ini. Lubang hitam bergelombang, ternyata membentuk pola cahaya putih perak, dan setelah beberapa saat, ada langkah kaki di tepinya. Itu adalah pria berwajah pucat, dengan bayangan hantu seperti bayi jiwa yang muncul di belakangnya, diam-diam melangkah dalam pola cahaya lubang hitam, melangkah melintasi banyak kekosongan, dan datang dari luar dunia. Di mata pucat itu, tampaknya ada kekuatan mengerikan yang cukup untuk bersaing dengan langit dan bumi. Melihat sosok yang sedikit ilusi ini, meskipun Xiaoyan tahu bahwa ini hanyalah proyeksi spasial dari pembangkit tenaga listrik dari ras jahat dari luar dunia, matanya sedikit menyusut ketika dia merasakan energi iblis yang menghancurkan langit memancar keluar dari tubuh yang terakhir. Banyak api suci di tubuh juga tampaknya telah menghadapi musuh kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan pada saat yang sama mereka menjadi berdengung. Tempat ini adalah tempat kami yang hebat di istana 1000 besar. Saya tidak tahu, Yang Mulia, dewa jahat mana yang berada di luar wilayah. Sudut kursi pertama King Chang mulai menjadi ilusi, seolah-olah ada kekuatan kuno di luar dunia ini di dalam tubuhnya, menyembur keluar sedikit demi sedikit dari dadanya, siap meledak setiap saat. Mereka semua adalah rival lama, jadi jangan buang waktu. Hari ini, aku harus mengambil Raja Iblis Suci. Adapun kursi ini menempati urutan keempat di luar wilayah. Mendengarkan pertanyaan King Chang, pria jahat itu sepertinya tidak menyembunyikan apapun, dan dia mengungkapkannya dengan mudah. Untuk dapat dengan mudah mengungkapkan identitasnya di tempat seperti Dakiangong, jika orang ini tidak sepenuhnya percaya diri dengan kekuatannya sendiri,
maka dia benar-benar idiot. Meskipun Xiao Yan dan yang lainnya berharap untuk menjadi kesimpulan kedua, situasi saat ini, ditambah dengan kata-kata dan perbuatan yang sangat arogan dari orang ini, semuanya menunjukkan bahwa ini adalah kesimpulan pertama. Dewa jahat keempat di luar alam, mimpi buruk jiwa. Pada saat ini, rasa dingin yang mengejutkan memenuhi hati 9 orang. Dewa jahat keempat, yang mencapai kekuatan mengerikan dari tingkat reinkarnasi kuasi ke-7 selama Perang Dunia Pertama, dan sekarang ada reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, kekuatan yang terakhir, saya khawatir. Xiao Yan, Qing Chang, kamu dan 2 lainnya ada dalam daftar orang luar yang harus kubunuh. Tapi tujuan kami di sini bukan kamu. Jika kamu tidak ingin mati, pergi dari sini. Pria itu berjalan keluar dengan anggun, dan mata aneh itu mengandung sedikit penghinaan. Mimpi buruk jiwa, ini adalah tempat di mana pembangkit tenaga listrik Dakiangong tidur dan mundur, tidak cocok untuk tinggal lama, dan pergi dengan cepat. Ketika kita kembali ke dunia luar, Perang Dunia Kedua akan benar-benar dimulai. Melihat nada arogan Dream Soul Nigma, Holy Demon Lord tidak bisa tidak memperingatkan. Setelah tidak aktif selama ribuan tahun, dia secara alami tahu betapa menakutkannya kuantitas dan kualitas pembangkit tenaga listrik tersembunyi di 1000 istana yang hebat ini. Tidak, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Dream Soul Nigma sedikit melirik Holy Demon Lord, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Apakah kamu akan melanggar perintah pemimpin domain? Raja Iblis Suci mau tidak mau mengaum, pria yang merepotkan, tuanku, lihat orang-orang ini, bagaimana Anda menghadapi mereka? Guru, 2 dewa jahat, 4 dewa setengah jahat, ini sama sekali tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Biarkan bakat hebatmu dari seluruh dunia muncul dalam jumlah besar, dan akankah aku terus mundur keluar dunia? 7 dewa jahat semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi yang telah diam dalam reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, kekuatan di luar wilayah kita mungkin di luar imajinasimu. Rasakan pelukan kematian, bayangan yang luas. Murid, bunuh aku, telanlah, semuanya di sini milikmu. Hahaha, suara magis yang luas benar-benar tersapu, dan hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari seluruh paviliun tentara Tibet, dengan sentuhan keserakahan serakah, dan kekosongan di sini ternyata langsung membuat pusing. Ketika hari mulai gelap, itu adalah pemandangan kiamat. Melihat 4,5 dewa jahat dan serangan mengerikan oleh 2 dewa jahat, mata 8 orang yang tersisa bersinar dengan serius. Kali ini, saya khawatir itu akan menjadi pertempuran sengit. Dengan tulisan tangan seperti itu dari luar wilayah, saya khawatir dia ingin mempermalukan Dakiangong. Tetapi apakah kekuatan puncak yang sekejam Dakiangong akan membuat keinginannya yang telah lama menjadi kenyataan? Kursi pertama Qing Chang, sepertinya ada yang tidak beres. 7 lainnya telah mengerahkan semua kekuatan mereka dan bertarung dengan 4 dewa setengah jahat, tetapi hanya Xiao Yan dan Qing Chang yang berdiri diam di udara. Kekuatan jiwa Xiao Yan yang kuat dan sensitif masih memungkinkan Xiao Yan untuk menemukan bahwa kekuatan yang disebut dewa setengah jahat ini pada dasarnya menyebar di sekitar puncak urutan reinkarnasi kuasi 5 dan urutan reinkarnasi kelima, tetapi kekuatan mereka tampaknya sia-sia, rupanya melalui kekuatan eksternal ditinggikan. Dengan cara ini, 7 dewa jahat di luar wilayah, yang memiliki kekuatan terendah juga memiliki tingkat kuasi ke-6. Aku tidak berharap kamu hanya mengirim proyeksi energi. Itu benar-benar menyia-nyiakan hadiah yang telah disiapkan kursi ini untukmu. Dalam sekejap, kursi kepala Qing Chang, yang selalu sunyi, tiba-tiba angkat bicara, dan suaranya dipenuhi dengan nada arogan yang memandang rendah dunia. Qing Chang, keluhan di antara kita akan diselesaikan cepat atau lambat. Tapi kali ini, kami masih menang. Puff, suara Holy Demon Lord baru saja jatuh. Dan seluruh tubuh tiba-tiba terbungkus energi iblis, dan langsung jatuh ke saluran luar angkasa. Kemana harus lari? Seni abadi terbaik, keheningan yang luar biasa. Lonceng Hong kuno terdengar perlahan, dan udara serta energi di seluruh paviliun tentara Tibet tiba-tiba menjadi sunyi. Sutra, saya tidak tahu kekuatan macam apa itu. Kekosongan bergetar, dan lengan yang ditutupi dengan pola api yang tak terhitung jumlahnya terentang dari udara tipis, diam-diam melenyapkan 4 dewa setengah jahat. Dengan satu pukulan, salah satu dari 4 jatuh, dan 3 terluka parah. Dengan keberanian dan tulisan tangan seperti itu, dia layak menjadi wakil kepala istana Dakiangong.
Seperti yang diharapkan dari wakil kepala Istana Dakiangong, tetapi misi kursi ini juga telah selesai. Sampai jumpa lagi, bisakah wilayah ini dilindungi? Ledakan, tepat ketika serangan semacam itu hendak menghancurkan lorong kosong, klon energi Dewa Jahat keempat meledak dalam sekejap, dan suara duka dan sengsara dari hantu dan hantu kesepian menyebar ke seluruh paviliun tentara Tibet. Puff, kekosongan itu tenang, dan energi jahat menghilang, dan semua orang tidak bisa menahan perasaan terkejut di dalam hati mereka. Haha, kemarilah, masukkan keempat dewa itu ke dalam penjara 1000 besar untukku, dan awasi mereka dengan ketat. Selain itu, panggil semua barang Dakiangong dan lakukan pemeriksaan ketat. Semua orang harus menyimpulkan fakta darah jiwa untuk berjaga-jaga. Kepala King Chang menggelengkan kepalanya, menyalahkan diri sendiri di hatinya sulit disembunyikan. Perjanjian darah jiwa. Mendengar kata asing ini, mata 8 orang yang tersisa sedikit menyusut. Kesimpulan dari hal ini menunjukkan bahwa hidup mereka akan berada di tangan Dakiangong di masa depan, tetapi kesimpulan dari kontrak ini juga dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Tidak perlu, orang-orang Dakiangong tidak bisa berdiri tegak. Ini adalah perintah eksekusi, dan junior ini tidak akan ada hubungannya dengan Dakiangong di masa depan. Mendengarkan kata-kata King Chang, dada Xiao Yan dipenuhi amarah. Sebagai keturunan dari klan Xiao, dia melihat bahwa tempat tidur seniornya Xiao Yu sedang dimata-matai oleh para dewa jahat dari klan jahat di luar wilayahnya. Jika mereka melakukan kesalahan, bagaimana mungkin Xiao Yan menghadapi para senior seperti itu, Raja Suci dan Raja Naga Emas? Mendengar suara Xiao Yan yang sedikit keras kepala, kursi kepala King Chang juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pertemuan ini memang kesalahan Dakiangong, meskipun King Chang sudah mengetahui beberapa berita bahwa Dakiangong dicampur dengan mengat, dia tidak pernah berpikir bahwa tujuan mereka sebenarnya adalah klan Xiao. Klan Xiao adalah pahlawan terbesar dari Perang Dunia Pertama, tapi sekarang jejak mereka telah terungkap. Sesukamu, jika kamu butuh sesuatu, katakan saja. Kali ini adalah kelalaian Dakiangong kami, dan kami akan bertarung di garis depan. Setelah King Chang selesai berbicara, dia perlahan menghilang. Yang pertama, domain pedang saya telah menjadi perselisihan selama bertahun-tahun, dan sekarang saatnya untuk pensiun ke pegunungan. Kursi pertama, aku akan melemparkan tinjuku sepanjang hidupku. Segera, setelah pembukaan Xiao Yan, 6 dari 8 Raja Pembunuh Iblis berbicara pada saat yang sama. Aduh, Dakiangong, sepertinya langit akan berubah. Hanya Leng Luochen dan Penatua Kun yang tertinggal, karena beberapa alasan khusus, mereka harus tinggal di Dakiangong, tetapi mereka juga tahu ketika mereka melihat mundurnya 6 Raja Iblis ini. Istana Dakian di masa depan masih Istana Dakian, tetapi tidak semua Istana Dakian. Dakiangong tampaknya mulai dari saat ini, bahkan jika itu menurun. Di akhir pertemuan, seluruh suasana menyedihkan berputar di sekitar hati Xiao Yan. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak lama kemudian, di gedung Dakiangong, ketika Xiao Yan muncul di depan Yun Yun bangkit dan menatap Xiao Yan yang agak marah, seolah bersiap untuk menghiburnya. Yah, tidak apa-apa, pertemuan selesai, mari kita kembali ke wilayah api tak berujung sesegera mungkin. Xiao Yan sementara menyapu ketidakbahagiaan di hatinya, dan menunjukkan senyum tipis ke Yun. Baiklah, ayo pergi. Begitu kata-kata itu jatuh, keduanya mengucapkan selamat tinggal kepada Dakiangong dan memulai perjalanan kembali ke wilayah api tak berujung. Tetapi perpisahan ini mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melangkah ke Dakiangong di masa depan. Dakiangong memang kekuatan puncak yang paling dikagumi di dunia Dakian, tapi Xiao Yan tidak bisa menerima pemandangan seperti itu. Xiao Yan, kamu sepertinya memiliki sesuatu di pikiranmu. Di lubang cacing ruang waktu, mereka berdua menginjak dek kapal ruang angkasa sendirian. Yun menggerakkan bulu matanya yang panjang dan menggigit gigi peraknya. Yun masih mengenal Xiao Yan dengan sangat baik, dan itu mungkin bukan masalah sederhana untuk membuat Xiao Yan memiliki ekspresi seperti itu. Di benua Douqi, klan Xiao, termasuk nenek moyang dari 8 klan kuno, menghilang karena mereka datang ke dunia Dakian yang baru ini. Di antara 8 klan, nenek moyang kita dari klan Xiao adalah yang paling menonjol. Selama Perang Dunia Pertama, nenek moyang yang tak terhitung jumlahnya dari klan Xiao kita berdiri untuk melindungi dunia yang hebat ini. Tetapi pada akhirnya mereka menjadi pengkhianat, tidak dikenal.
Menemukan leluhur keluarga Xiao adalah misi tertinggiku sebagai keturunan keluarga Xiao. Namun, selama pertemuan tadi, para dewa jahat dari klan jahat asing diam-diam merusak lintasan pertemuan untuk mendapatkan wawasan tentang tempat tidur nenek moyang klan Xiao kita. Sekarang mereka telah kembali ke dunia luar dengan selamat. Begitu tentara berkumpul, tempat di mana para leluhur tidur akan dalam bahaya. Xiao Yan melihat kehampaan dalam yang tak berujung di luar lubang cacing ruang waktu. Sudut mulutnya longgar, dan bahkan ada sedikit kesedihan saat dia berbicara. Xiao Yan tidak bisa membayangkan bagaimana situasinya bagi para tetua klan Xiao setelah pasukan klan jahat dari luar dunia menyerang dunia bawah. Apakah mereka, di dunia bawah, mendengar kata-kata keras kepala Xiao Yan? Hati Yun Yun bergetar seolah menyadari sesuatu, tubuhnya sedikit berjinjit, dan dia mengulurkan telapak tangannya yang putih bersih, yang ternyata perlahan menyentuh rambut Xiao Yan, dengan gestur ekstra mesra. Ini seperti membelai hewan peliharaan kesayangan Anda untuk menghilangkan kekhawatirannya. Ya, saya pernah bertanya dengan guru saya bahwa dunia bawah adalah alam yang paling misterius. Belum lagi ras jahat di luar alam, bahkan banyak pembangkit tenaga listrik di dunia 1000 besar diam tentang tempat itu. Jadi kamu tidak perlu khawatir, mungkin itu hal yang baik. Mengetahui tempat tidur leluhur keluarga Xiao, maka kita bisa pergi dan menyelamatkan mereka bersama. Aku akan pergi bersamamu. Pada saat ini, Yun Yun seperti kakak perempuan yang lembut dan berbudi luhur, dan suaranya yang manis dan bergerak terdengar perlahan. Hah, aku mengerti, terima kasih, Yun Yun. Suara samar jatuh, mata bertemu, dan sepasang bibir merah panas tidak siap. Di kapal luar angkasa, itu bergerak dengan mantap, tetapi di geladak, ada beberapa bisikan musim semi dari waktu ke waktu. Tampaknya ada kegembiraan, dan beberapa emosi kegembiraan dicurahkan. Benua Dou di Sifang juga merupakan penduduk dari domain api tak berujung yang sekarang terkenal di 1000 dunia besar. Pada saat ini, hanya ada sosok kurus yang duduk di aula utama ibu mertua. Di atas meja kayu yang halus, ada gulungan rahasia satu demi satu. Ini jelas merupakan rahasia tentang domain api yang tak ada habisnya. Ada banyak gulungan, dan kebanyakan dari mereka adalah perselisihan dan beberapa kekurangan dari domain api tanpa akhir. Tetapi di bawah gerakan terampil bayangan ini, pemrosesannya sangat cepat. Sosok tampan ini memiliki penampilan yang memukau dan sering mengenakan pakaian Xingyi, dengan perangai yang tenang dan berwibawa, serta memiliki pamor yang nyata tanpa terlihat. Nyonya wilayah api tak berujung, Sun Er juga, ledakan. Pintu utama aula ibu utama diketuk 3 kali. Dan kemudian seorang pria parubaya dengan wajah sedikit bahagia dan berat berjalan ke arahnya. Nyonya, senior Feng Waner kembali, tapi Hun Tianhao sudah pergi. Begitu Yan Qi masuk ke istana Nyonya, dia berbicara dengan Nyonya Suner, dan sepertinya ada beberapa keraguan dalam suaranya. Hun Tianhao telah jatuh, mendengar suara Yan Qi. Suner tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan apa yang dia lakukan, matanya yang indah menyipit. Klan jiwa dari benua Sifang Dou Di tidak sama dengan klan roh keji di benua Dou Qi, yang merupakan salah satu alasan mengapa wilayah api tak berujung akan mengintegrasikan 7 ras kuno. Tetapi tentang Hun Tianhao, meskipun Xiao Yan tidak terlalu banyak menyebutkannya, 2 gundiknya, Suner dan Mu Yingying, dengan nyala api suci di tubuh mereka dan intuisi menjadi seorang wanita, selalu merasa bahwa pria ini tidak mudah. Apa yang telah terjadi? Meskipun dia sedikit terkejut, sebagai nyonya dari wilayah api tak berujung, dia secara alami tidak bisa terlalu jelas, jadi Suner bertanya. Bang, pada saat ini, angin kencang tiba-tiba menyembur keluar dari luar aula ibu mertua, dan seorang wanita parubaya dengan rambut putih melangkah ke aula ibu mertua selangkah demi selangkah. Senior, melihat orang yang datang, itu adalah senior Feng Waner, dan Suner berbicara sedikit. Ibu Suner, Hun Tianhao, untuk melindungiku dan membawa kembali informasi penting tentang klan naga, dia telah jatuh ke dalam badai temporal. Ekspresi Feng Waner rumit, dan bahkan ada sedikit penyesalan di hatinya. Setelah mendapatkan informasi yang akurat tentang pintu masuk ras naga, keduanya berangkat untuk kembali ke wilayah api tak berujung, tetapi mereka menghadapi badai ruang waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya di jalan. Energi badai waktu berfluktuasi secara tirani, dan itu bukan sesuatu yang bisa mereka berdua tangani bersama pada saat kritis itu. Hun Tianhao berkorban dengan tegas, dan baru saja mengirimnya kembali dengan selamat. Baiklah, senior,
Ayo kembali dan istirahat yang baik. Mengenai keluarga naga, kami akan membuat keputusan ketika dia kembali. Adapun jiwa senior Tian Hao, pendirian monumen tak berujung, terkubur dengan etiket tertinggi di wilayah api tak berujungku. Sun Er tampak tenang, seperti ratu sungguhan. Terlepas dari apakah identitas Hun Tian Hao benar atau salah, hati militer harus distabilkan. Ya, Feng Waner mendengar kata-kata itu, ekspresinya sedikit pulih, dan segera berbalik dan pergi dari sini. Baru setelah Sun Er dan Yan Qi ditinggalkan di seluruh aula ibu, ekspresi Yan Qi menunjukkan makna yang tidak sedap dipandang. Ada yang lain, melihat Yan Qi seperti ini, Sun Er mau tidak mau mengerutkan kening, seolah-olah dia memiliki firasat tentang sesuatu. Ibu, beberapa hal aneh sering terjadi akhir-akhir ini. Karena keberadaan keluarga Mu Feng dan Xiao Zifan, wilayah api tak berujung kami selalu berhubungan dengan kekuatan utama di dunia hantu. Tetapi selama sebulan terakhir, mereka tidak dapat berkomunikasi dengan dunia hantu ini. Ketika Yan Qi mengatakan ini, senyum masam muncul di wajahnya, dan selalu ada kekhawatiran yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Bagaimana dengan lubang cacing ruang waktu di domain api tak berujung dan dunia hantu? Sun Er mendengar kata-kata itu, menoleh sedikit, dan menatap Yan Qi dengan saksama. Aku tidak bisa memasuki dunia hantu, itu sepertinya ditekan oleh kekuatan yang kuat. Begitu kamu memasuki lubang cacing ruang waktu, kamu akan dipantulkan kembali oleh kekuatan kuat yang tak bisa dijelaskan. Yan Qi menggelengkan kepalanya, jelas kejadian ini cukup untuk menjelaskan beberapa masalah. Panggil keluarga Xiao Zifan dan Mu Feng, aku ingin melihat mereka. Lebih cepat lebih baik, suara itu terdengar, dan jantung Sun Er tiba-tiba berdetak tak terkendali. Xiao Yan pergi, Mu Yingying dan Kailin mundur bersama. Dan sekarang beban wilayah api tak berujung secara alami jatuh padanya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan wilayah api tak berujung memiliki kekurangan. Apa yang bisa membuat keluargaku Sun Er sangat panik? Dan tepat ketika Yan Zire meninggalkan aula ibu mertua, tawa yang akrab perlahan keluar dari kekosongan aula ibu mertua. Koordinat spasial wilayah api tak berujung yang dikendalikan oleh Xiao Yan, pintu keluarnya mengesankan di istana ibu mertua, yang juga merupakan pendapat umum dari ketiga wanita itu. Xiao Yan, mendengarkan suara yang familiar ini, napas Nyonya Sun Er menghilang dalam sekejap, dan sepertinya dia langsung berubah menjadi wanita yang tergila-gila. Ada semburan air mata di sudut matanya, dan dia melompat dan bergegas langsung ke bayangan di pintu keluar lorong ruang angkasa. Semua jenis emosi seperti kegembiraan, kepahitan, dan mabuk cinta menjadi tak terkendali. Saudara Xiao Yan, Sun Er sangat merindukanmu. Sun Er meremas lengannya sedikit, memeluk sosok pucat dan kurus itu dengan erat, seolah-olah dia sedang memeluk mainan yang tidak bisa dia letakkan. Dengan cara ini, Sun Er memeluk Xiao Yan di seluruh aula ibu, tetapi pintu keluar dari lorong ruang angkasa tidak tertutup, seolah-olah ada sosok lain di dalamnya. Keluar, Xiao Yan tidak mendorong Sun Er pergi. Setelah beberapa saat, dia memegang tangan ramping Sun Er dan berkata ke lorong luar angkasa. Sun, Sister Sun Er, lama tidak bertemu. Setelah waktu yang lama, sosok unik muncul di lorong ruang angkasa. Qian Ying mengenakan gaun seputih salju, menunjukkan wajah anggun dan anggun, senyum tipis muncul, dan dia membuka mulutnya untuk Sun Er di samping Xiao Yan. Melihat adegan ini, tubuh Sun Er tiba-tiba membeku, tetapi setelah beberapa saat, melihat wajah cantik Yun Yun yang penuh dengan kecantikan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Yun Yun selalu seperti ini. Tampaknya ringan yang dibawanya di tubuhnya lebih kuat daripada Mu Yingying. Seluruh pribadinya semurni dan sebaik gunung es dan teratai salju. Namun, perjalanan Xiao Yan ke alam abadi dan rumah gua Saint Yan hanya membawa Yun Yun kembali, yang mungkin cukup untuk menjelaskan banyak hal. Ini, merasakan dendam di hati Sun Er di depannya, telapak tangannya benar-benar terlepas dari tangannya sendiri. Xiao Yan menggaruk kepalanya tanpa daya. Saudari Yun Yun, selamat datang di wilayah api tak berujung. Ayo, aku akan membawamu melihat alam ini. Begitu kata-kata itu jatuh, kedua wanita itu bergandengan tangan, dan mereka benar-benar berjalan keluar dari istana ibu mertua dan perlahan-lahan berjalan menuju dunia yang luas ini. Hei, Kaoru, kamu sangat baik, melihat pemandangan yang begitu harmonis. Xiao Yan, yang sendirian di istana ibu mertua, tidak bisa menahan senyum. Bang! Tepat ketika suara Xiao Yan jatuh,
nyala api emas menyembur keluar dari kehampaan tanpa tindakan pencegahan, dan kemudian tiba-tiba menyapu Xiao Yan. Saudara Xiao Yan, dia benar-benar lobak besar. Uhuk-uhuk, melihat energi kekerasan yang meledak dari api, itu langsung mengubah wajahnya menjadi aib. Tetapi Xiao Yan tidak melawan sama sekali, hanya suara penuh kebencian, yang perlahan terdengar darinya. Tapi untungnya, setelah keempat putri itu, mereka harus bisa hidup rukun. Semoga hati keempatnya dimenangkan, dan kepala putih tidak akan dipisahkan. Aku, Xiao Yan, tidak menyesal dalam hidup ini, Ibu. Apakah kamu ada hubungannya dengan kami? Setelah beberapa saat, pintu utama aula ibu perlahan-lahan didorong terbuka, dan Xiao Zifan, 5 anggota keluarga Xiao Gui, Mu Feng dan yang lainnya datang satu demi satu. Namun, mereka baru saja tiba di sini dan melihat sekeliling. Ketika mereka melihat Xiao Yan, ekspresi mereka tidak terlalu bagus, seolah-olah mereka mengkhawatirkan sesuatu. Xiao Yan, ada apa denganmu? Bagaimana Lord of the Endless Fire teritori kita yang bermartabat menjadi begitu berkecil hati? Dalam sekejap, Mu Feng menepuk bahu Xiao Yan, menatap Xiao Yan dengan sangat malu. Dia tidak bisa menahan diri, dia tidak bisa menahan tawa. Batuk-batuk. Oke, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Xiao Yan membereskannya, dan segera berkata kepada beberapa orang di depannya. Seperti ini, baru-baru ini, hubungan kita antara domain api tak berujung dan dunia hantu tiba-tiba terputus. Ibu Suner memanggil kita ke sini, dan sepertinya dia ingin membahas masalah ini secara mendetail. Xiao Zifan melangkah maju, menatap Xiao Yan, dan sepertinya menemukan kekuatan orang ini, yang sedikit menakutkan. Kakak, kekuatanmu, pada saat ini, melihat pria di depannya ini, Xiao Gui hanya merasakan jantungnya berdebar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Kekuatan Xiao Yan, tampaknya setiap kali dia meninggalkan wilayah api tak berujung dan kembali lagi, peningkatannya cukup untuk mengejutkan orang. Hehe, aku menaklukkan api suci ketiga, Xiao Yan menyeringai. Api suci ketiga, beberapa orang di antara hadirin mendengarkan, seperti guntur. Oke, mari kita mulai bisnis. Bukankah saluran luar angkasa antara alam hantu dan alam api tak berujung kita selalu stabil? Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Yan berkata dengan wajah datar dan sedikit khawatir. Tidak tahu, ini sudah berlangsung selama lebih dari sebulan. Mu Feng menggelengkan kepalanya, jelas dia juga tidak bisa menyelesaikan hal semacam ini. Mu Feng, pergi ke gedung penjualan intelijen luar angkasa untuk melihat apakah ada informasi tentang dunia hantu. Xiao Senior, tolong bawa saya ke tempat di mana China Unicom terhubung ke dunia hantu. Xiao Yan berkata, seolah-olah dia sudah memiliki beberapa rencana di dalam hatinya. Baik, begitu kata-kata itu jatuh, beberapa orang berpisah dan bertindak. Ini adalah saluran luar angkasa yang kami bangun. Masuk akal bahwa saluran luar angkasa yang dibangun oleh pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi seharusnya tidak memiliki kekurangan. Xiao Zifan membawa Xiao Yan ke ruang batu mati yang penuh dengan batasan. Ruang batu sangat luas, dikelilingi oleh rune segel yang tidak jelas, dan bahkan sebuah sumur yang dalam di tengahnya. Segel yang tak terhitung jumlahnya dipasang di sekitar sumur yang dalam, dan kekuatan ruang terus menyebar darinya, keluar. Ini adalah pintu masuk lubang cacing ruang waktu dari domain api tak berujung dan dunia hantu. Aku masuk dan melihat kekuatan jiwa besar Xiao Yan diperiksa, tapi tidak ada hasil. Dia hanya bisa berkata dengan wajah muram. Tidak, itu terlalu berbahaya. Saya menduga ini karena tekanan segel yang dikenakan oleh beberapa pembangkit tenaga listrik, mengisolasi saluran ruang angkasa kita. Dan kami telah mencoba masuk sebelumnya, tetapi langsung terpental oleh kekuatan aneh. Kekuatan semacam itu terlalu aneh dan tirani, dan pemilik domain tidak boleh mengambil risiko. Xiao Zifan membantahnya secara langsung, jelas dia sangat takut dengan kekuatan yang menghuninya. Jangan khawatir, ancaman kecil ini tidak akan menggangguku. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia langsung bergegas ke dalamnya. Hoho, lubang cacing ruang waktu yang baru saja mengalir ke domain api tak berujung yang mengarah ke dunia hantu. Tetapi alih-alih perjalanan ruang waktu yang dalam di masa lalu, ada jejak energi jahat yang menjengkelkan. Hanya saja apa yang disebut kekuatan rebound di mulut Xiao Zifan tidak ada gunanya bagi Xiao Yan sama sekali. Lingkaran cahaya api suci muncul, dan itu langsung stabil dalam ruang dan waktu. Apakah ini rasa ekstrateritorial?
Melihat kabut jahat yang begitu tebal, sehingga hampir memenuhi seluruh lubang cacing ruang waktu, mata Xiaoyan mengepal tanpa sadar, dan ekspresi terkejut muncul di hatinya. Dunia hantu memang memiliki area yang sangat luas, tetapi populasi biologis dunia hantu sangat lemah, dan bahkan pembangkit tenaga reinkarnasi sangat sedikit. Jika ini diserang oleh tentara asing, konsekuensinya tidak terbayangkan. Lebih penting lagi, guru yang ada, Master Soul Eater, beberapa kakak dan adik senior, dan bahkan Master Lei dari wilayah Jiwali, semuanya menyentuh hati sanubari Xiaoyan. Bang, tepat ketika Xiaoyan hendak pergi, di lorong ruang angkasa yang tak berujung, pilar batu hitam besar tiba-tiba muncul. Ada gelombang kuno di seluruh pilar batu, dan bahkan sepasang mata hitam yang sangat jahat muncul. Mata hitam itu menyembur keluar, seolah mendorong gelombang kejahatan yang mengikis segalanya, dan ternyata menggigit Xiaoyan sedikit demi sedikit. Penyusup, mati, pilar batu itu sensasional, dan sepertinya mengatakan beberapa suara magis yang luas. Mustahil, Xiaoyan mendengus dingin, dan kekuatan atribut guntur yang mempesona menyebar. Titik guntur abu-abu samar akan meledak, dan baru saja dicurahkan, itu membalikkan seluruh ruang. Bang, kedua serangan itu membuat kontak, dan suara besar yang menghancurkan bumi tiba-tiba bergema di seluruh kehampaan. Pergi dan beritahu tuanmu, ada pembangkit tenaga listrik tipe petir yang mencoba menerobos dunia jahat, tetapi mereka ditolak. Baik, Wong berdengung, bagaimana kabarmu? Setelah sekitar seperempat jam, tubuh Xiaoyan kembali ke ruang batu, dan Xiao Zifan buru-buru bertanya. Agak aneh, mari kita tunggu sampai Mu Feng kembali. Xiaoyan mau tidak mau mengguncangnya. Ketika masalah itu belum selesai, Xiaoyan memutuskan untuk tidak gegabah mengatakan berita ini, lagi pula, itu terlalu berat. Hanya saja pilar batu yang baru saja muncul, dan mata hitam yang bertengger di atasnya, fluktuasi yang terkandung di dalamnya tampaknya sedikit salah. Xiaoyan, ambil langkah untuk berbicara, aku punya sesuatu yang lebih penting. Begitu suara itu jatuh, kedua mayat itu berada di ruang batu yang menghilang. Ayah, apakah kamu memutuskan untuk berbicara? Xiao Gui dan yang lainnya perlahan mundur dari hati mereka, dan mereka juga membuat keputusan sendiri di dalam hati mereka. Kekosongan dunia hantu harus dipertahankan. Jika dunia hantu jatuh, maka itu akan menjadi dunia bawah. Karena di dunia hantu, ada pintu masuk ke dunia bawah. Mereka berdua baru saja datang ke ruang rahasia, dan Xiao Zifan tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam. Begitu kata-kata itu jatuh, petir bergema di benak Xiaoyan. Dunia hantu, apakah ada pintu masuk ke dunia bawah? Pada saat ini, hati Xiaoyan yang awalnya tenang tiba-tiba melonjak terbalik. Klan jahat ekstrateritorial sudah tahu di mana para senior klan Xiao tidur. Jika dunia hantu benar-benar diduduki, mereka akan mencari pintu masuk ke dunia bawah. Begitu mereka menemukan pintu masuk ke dunia bawah, keluarga Xiao akan berada dalam bahaya. Bagaimanapun, perjalanan ke dunia hantu ini tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Panggil para tetua dan adakan pertemuan. Perjalanan ke dunia hantu ini tidak boleh membuat kesalahan. Begitu Mu Feng mendapatkan informasi yang tepat, segera bertindak. Suara Xiaoyan seperti suara gemuruh yang dahsyat, perlahan bergema di seluruh ruang rahasia. Dunia hantu, apakah itu benar-benar diserang oleh ras jahat asing? Tetapi mengapa mereka tidak mendapatkan berita apapun dari domain api tanpa akhir termasuk dunia seribu besar? Bum bum bum. Di sekitar wilayah api tak berujung, api suci Mu Yingying terus menyala. Seluruh markas wilayah api tak berujung dikelilingi oleh api suci yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah wilayah api nyata. Beberapa pembakaran api suci murni seperti itu, saya khawatir kecuali pembangkit tenaga listrik tingkat dewa setengah jahat, tidak dapat lepas dari persepsi Mu Yingying dan pejabat tingkat tinggi lainnya. Jadi setelah insiden Daqiangong terungkap, yang tak berujung wilayah api menjadi fokus banyak pembangkit tenaga listrik untuk sementara waktu, merindukan tempat itu. Setelah Xiaoyan dan yang lainnya menyelesaikan penjelajahan mereka di lorong ruang angkasa, mereka tidak memasukinya dengan tergesa-gesa, jika tidak mereka akan mengejutkan ular itu, jadi mereka tetap berada di domain api yang tak ada habisnya. Beberapa jam kemudian, Mu Feng buru-buru kembali ke wilayah api tak berujung. Jelas bahwa apa yang dijelaskan Xiaoyan sudah terjadi. Mu Feng baru saja kembali, dan ketiga putri Suner, Yunyun, dan Mu Yingying bergandengan tangan. Jelas, dengan kedatangan Yunyun,
Mu Yingying baru saja meninggalkan bea cukai, tetapi ketiga wanita itu tampaknya telah mencapai semacam konsensus. Sekelompok orang berjalan menuju aula konferensi. Bagaimana hasilnya? Pikiran Xiao Yan bergerak, menatap Mu Feng, dia selalu merasa ada yang tidak beres. Mu Feng baru saja kembali ke aula konferensi, Suner, Yun Yun, dan tiga putri Mu Yingying duduk di tempat pertama, termasuk Xiao Zifan, patriark klan kuno dan pejabat tingkat tinggi lainnya. Pemilik domain, hal-hal mungkin lebih menakutkan dari yang kita duga. Ini adalah informasi rahasia yang diberikan kepada kami oleh Gedung Penjualan Intelijen Luar Angkasa, silakan lihat. Saat berbicara, gulungan perak halus tiba-tiba muncul di telapak tangan Mu Feng. Gulungan secara alami merekam beberapa informasi gambar spasial yang sangat berharga. Pada saat ini, mereka menyebar dengan lembut, dan adegan muncul, yang sangat menusuk hati sanubari dari hadiah yang kuat. Dalam gambar, ada alam redup yang sepenuhnya dikelilingi oleh udara hitam suram, ada udara mati di alam, dan tidak ada kehidupan sama sekali. Seluruh ruang tampaknya benar-benar terpenjara oleh semacam energi. Napas ini, bukan hantu. Melihat gambar menyedihkan di gambar, Xiao Zifan dan Mu Feng berkata langsung bersamaan. Ini adalah kekuatan ras jahat asing. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan kemarahan yang sangat marah, dan dia mengucapkan kata demi kata. Xiao Yan, melihat adegan ini, ketiga wanita itu berbicara pada saat yang sama, seolah-olah untuk menenangkan emosi Xiao Yan. Lagi pula, sekarang Xiao Yan, sebagai penguasa wilayah api tanpa akhir, terkait dengan seluruh kekuatan. Dunia hantu diduga diserang oleh pasukan yang dipimpin oleh Dewa Jahat ketujuh dari ras jahat asing. Waktu serangan itu seharusnya ketika Master Domain pergi ke rumah Gua Api Suci ketiga. Setelah beberapa saat, Mu Feng mengungkapkan beberapa informasi mengejutkan. Apa, jadi, dunia hantu telah bertarung selama hampir 2 tahun. Gol, pada saat ini, sentuhan ketakutan tidak bisa tidak muncul di hati saya. Dalam 2 tahun terakhir, kekuatan suku jahat di luar wilayah telah digunakan untuk berurusan dengan alam hantu. Saya khawatir alam hantu sudah. Ini bukan 2 tahun, itu hanya beberapa bulan, karena di dunia hantu, beberapa master hebat tampaknya menggunakan semacam kekuatan untuk mengubah waktu dan ruang dunia hantu ketika mereka merasakan krisis. Jadi waktu dan waktu dunia hantu luar angkasa bagian itu sangat aneh. Mu Feng menggelengkan kepalanya, sekarang, apa yang harus saya lakukan? Tiba-tiba, mata semua orang perlahan tertuju pada Xiao Yan, menunggu instruksi Xiao Yan. Kamu adalah penguasa wilayah api tanpa akhir, aku akan mendengarkanmu. Ketiga wanita itu sedikit mengangguk, dan mata indah mereka menatap Xiao Yan pada saat yang bersamaan. Suner, kumpulkan sepertiga dari wilayah api tak berujung dan bersiaplah untuk menyelamatkan dunia hantu bersama-sama. Sepertiga dari staf tampaknya tidak cukup, mata indah Mu Yingying berkedip, dan jelas bahwa Mu Yingying mengatur sebagian dari kekuatan tempurnya. Selain itu, sebagai apoteker kelas 9, saya akan mengumumkan kepada dunia. Siapapun yang berpartisipasi dalam perang ini, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, akan dapat memperoleh kualifikasi alkimia peringkat 7 hingga 9 setelahnya. Ya, Tuan Domain, alkemis tingkat 9. Semua orang tidak bisa menahan tawa, sepertinya kali ini, Xiao Yan, pemilik domain, diremehkan. Kekuatan peringkat reinkarnasi lapis kelima, dikombinasikan dengan apoteker kelas 9, bahkan di seluruh dunia dakian, dia adalah ahli peringkat atas. Wilayah api tak berujung telah berkembang dari kekuatan baru di masa lalu menjadi kekuatan yang kuat. Selain domain api tak berujung, domain lainnya, roh api, posisi Dewi Yaoji pada dasarnya dapat ditentukan. Prioritas utama kami sekarang adalah menyelamatkan Dewi Yaoji. Penatua peri api berdiri di depan Xiao Yi dan berkata dengan getir. Kakak kedua mengirim pesan bahwa ada pengkhianat di Istana Dakian, dan diduga banyak informasi di dunia Dakian telah bocor di luar wilayah itu. Kali ini, aku akan membawa beberapa peri api elit dan pergi ke dunia hantu dengan saudara keduaku untuk menyelamatkan. Ini bukan hanya masalah dunia hantu, tetapi juga perang tentang nasib dunia besar kita. Wajah Xiao Yi Junmei mengabaikan kata-kata tetua pertama dan berkata pada dirinya sendiri. Terserah Anda, wilayah api tak berujung sekarang menjadi tujuan baru, mungkin itu akan sepenuhnya menggantikan Da Qiangong dalam waktu dekat. Da Qiangong Yingming Yi,
Tapi bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Penatua, bocah itu bersumpah bahwa dia pasti akan menyelamatkan mahkota Yaoji dan memperkuat keluarga peri apiku. Kampung halaman keluarga Phoenix. Awalnya, ada kristal di semua tempat, tetapi pada saat ini, seolah-olah sisa es bertemu dengan nyala api yang panas, dan kristal ini benar-benar jatuh perlahan. Bulu Phoenix merah berapi-api berkibar tertiup angin, dan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya yang menghuni seluruh pulau Phoenix ternyata perlahan pulih. Sedemikian rupa sehingga ada beberapa 10 napas yang tidak jelas di dalamnya, seperti mengelupas dan berevolusi, bulu Phoenix merah berapi-api jatuh, dan kekuatannya bahkan lebih tirani daripada Xiao Yan hari ini. Phoenix Nirvana, kekuatan maju dengan pesat, dunia iblis. Tuan monster kaisar, alam hantu diserang oleh suku-suku jahat di luar alam, dan sekarang menjadi fakta yang mapan, menurutmu. Apakah kita benar-benar harus pergi? Di beberapa tempat kosong, energi iblis hijau tebal melesat ke langit. Dunia hantu telah muncul di 10 kuil Yama, termasuk bantuan naga dan Phoenix dan klan lainnya, dan itu harus bisa menyelesaikannya. Apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah menemukan kunci dunia bawah. Area dunia bawah terlalu aneh, bahkan dengan kekuatan master dunia dan aku tidak bisa masuk ke dalamnya. Sepertinya kamu harus memiliki kunci untuk memasukinya. Kaisar Iblis menggelengkan kepalanya sedikit, matanya dipenuhi dengan kekhawatiran, seolah-olah dia sedang menjaga sesuatu. Kaki langit, sekarang alam surga sedang menurun, jadi di bawah dorongan wilayah api tanpa akhir, tidak ada bantuan yang dikirim. Batas wilayah, banyak makhluk yang kesurupan, tetapi Raja Neraka dan pembangkit tenaga listrik lainnya tidak melakukan apa-apa, sebaliknya mereka tidak bergerak, dan mereka tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Tidak ada jejak banyak orang kuat di pusat dunia manusia, tampaknya setelah gagal menangkap Xiao Yan beberapa kali, mereka juga terjerat oleh beberapa hal berduri. Alam Buddha, ada banyak biksu pertapa yang kuat di alam Buddha perlahan-lahan berjalan keluar dari alam Buddha dan menuju alam hantu, seolah bersiap untuk membantu alam hantu. Tidak peduli jenis keluhan apa yang dimiliki alam hantu dan alam Buddha, mereka masih dapat membedakan dengan jelas di bawah jenis benar dan salah yang besar ini. Adapun dunia iblis, beberapa hal yang sangat aneh perlahan-lahan terjadi saat ini, dan tidak ada bantuan yang dikirim. Pada titik ini, pertempuran frontal antara 1000 besar dunia dan ras alien tampaknya akan segera dimulai, ketika banyak kekuatan di dunia Dakian mengetahui tentang berita dunia hantu dan menunggu kesempatan untuk mempersiapkan penyelamatan. Banyak wilayah di dunia hantu sudah mengalami adegan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tepi dunia hantu, celah-celah di pesawat yang menghubungkan ras jahat di luar wilayah dan lubang cacing ruang waktu di 6 dunia lainnya tidak hanya dikelilingi oleh energi hitam, tetapi juga dikelilingi oleh hantu gelap. Cahaya hantu sangat misterius, tampaknya penuh dengan kekuatan jahat yang tak ada habisnya, dan itu berisi hantu yang agung dan suram, yang sepenuhnya mendistorsi waktu dan ruang dari seluruh dunia hantu dan menyegelnya. Oleh karena itu, dunia hantu hari ini telah sepenuhnya membentuk portal independen dalam keadaan tertutup, sehingga mustahil bagi semua makhluk untuk masuk dan keluar dengan bebas. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di dunia luas telah memeras otak mereka dan akhirnya tidak dapat menentukan status quo dari dunia hantu. Tetapi juga karena ini, dunia hantu, malapetaka di dalamnya tidak menyebar. Awalnya, di dunia hantu saling bersilangan, dan manusia dan hantu hidup dalam harmoni. Tetapi sekarang, di gedung-gedung regional besar dunia hantu telah lama berbintik-bintik ke titik di mana mereka hampir dapat diabaikan. Bahkan penduduk asli itu, pada saat ini, itu juga menghilang tanpa jejak. Seluruh alam hantu kosong seperti tidak ada siapa-siapa, dan lapisan gas gelap di udara, seperti genangan air hitam kental, benar-benar memenuhi seluruh alam hantu. Di malam yang gelap, tampaknya bahkan konsep waktu menjadi kabur dan melambat. Tentu saja, di seluruh alam hantu, masih ada banyak perang, dan bahkan alam pemakan jiwa, alam lisol, dan alam lainnya tidak luput. Retakan di bidang dunia hantu dan ras jahat ekstrateritorial. Wang, ada berita dari seorang pengintai barusan. Sepertinya seorang pria kuat dari dunia 1000 besar telah menembak dari udara untuk mencoba menghancurkan alam jahat kita. Menurutmu apa yang harus dilakukan? Dalam kekosongan retakan pesawat, sekelompok spesies jahat dalam jumlah yang sangat besar muncul dari udara tipis. Mereka bertengger di tenda-tenda yang dikelilingi oleh roh-roh jahat,
dan terus-menerus melepaskan roh-roh jahat gelap satu demi satu, melindungi dan menekan celah-celah di pesawat. Ada banyak sosok yang berjalan sebentar-sebentar di antara tenda, tetapi mereka sangat menghormati orang di depan mereka. Orang di depannya, matanya gelap dan dipenuhi dengan aura menyesakkan yang kejam, dan dia berpakaian sangat aneh, seperti seorang biarawan. Untuk tujuan rencana Lord Evil God, kita harus bersumpah untuk menjaga tempat ini. Kirim seseorang untuk melaporkan informasi tersebut kepada Dewa Jahat. Tidak akan lama sebelum daerah ini akan sepenuhnya berubah menjadi wilayah kita. Ini juga merupakan pertempuran pertama bagi kita untuk menyerang wilayah yang telah kita peroleh di dunia 1000 besar. Begitu kata-kata itu jatuh, ketenangan dipulihkan di sini. Namun, identitas orang di kepala sangat aneh. Jika Xiao Yan muncul di sini, dia akan dapat mengenali sekilas bahwa orang ini berasal dari domain pemakan jiwa, Hong Zong. Murid dari Master of Soul Eater juga kakak kedua seniornya. Hari ini, dia memiliki ekspresi yang rumit dan tidak ada kemarahan di tubuhnya, seperti orang yang sekarat, dan daging dan darahnya bahkan penuh dengan garis hitam pekat. Pola ajaib itu mengikis yang terakhir sedikit demi sedikit, seperti Tarsus. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sini, mengapa dia bersumpah setia kepada dunia luar. Namun, Hong Zong adalah salah satu pemimpin kuat yang dikirim oleh pemakan jiwa untuk menjaga di luar kerajaan. Sekarang, penampilannya mungkin cukup untuk menjelaskan banyak hal. Dengan hilangnya celah di pesawat, seluruh dunia hantu juga berada dalam krisis yang mengerikan, di domain yang melahap jiwa. Woho, gelombang angin menderu terbang keluar, dan di atas alam tak berujung dari seluruh domain pemakan jiwa, semburan hantu dan lolongan serigala keluar, dan bahkan di atas beberapa pesawat kecil, sudah ada roh-roh jahat, dan jelas bahwa mereka telah jatuh ke dalamnya, wilayah yang tak terhitung jumlahnya. Tuanku, jika terus begini, benteng kita tidak akan bertahan lama. Retakan di pesawat telah diduduki oleh pasukan asing. Begitu benteng kita hilang, markas Soul Eater akan dalam bahaya. Wilayah pemakan jiwa telah kehilangan lebih dari sepertiga pembangkit tenaga listrik sekarang, dan hampir setengah dari wilayah tersebut dikendalikan oleh klan jahat di luar wilayah tersebut. Setelah benteng ditembus dan markas wilayah pemakan jiwa terungkap, seluruh wilayah pemakan jiwa kita mungkin akan benar-benar hancur. Sebuah benteng yang menjulang tinggi dengan keunggulan bahaya alami menonjol dari udara tipis 100 mil jauhnya dari domain pemakan jiwa. Pada saat ini, di atas benteng, seorang jenderal berbaju zirah tampak serius, melihat Dewi cantik di depannya, dia tidak bisa tidak membantu itu. Berdiri di depan orang banyak adalah sosok yang anggun, dan gelang luar angkasa di pergelangan tangan Qianying telah hancur. Jelas, dalam pertempuran panjang, kerugian mereka sangat serius. Berapa banyak kekuatan yang kita miliki? Hao Nier mengerutkan kening, melihat pasukan gelap di bawah benteng, menarik napas, dan bertanya. Melaporkan kepada tuanku, masih ada 4 orang dalam kekuatan pertempuran peringkat reinkarnasi, dan 7 orang dari Dewa Pertarungan Bintang 8. Pembangkit tenaga yang tersisa tidak lagi cukup untuk menghadapi situasi ini. Penjaga di sampingnya menggelengkan kepalanya sedikit, ekspresinya kabur. Orang-orang ini secara alami adalah mantan jenderal pemakan jiwa. Bai Ze, kekuatan reinkarnasi tingkat pertama, 2 penjaga pemakan jiwa, kekuatan tingkat Hui, dan Rui Langjun dari Hao Nier, pembangkit tenaga listrik yang diinginkan oleh Jiao Yan, Yu Mingxuan, kekuatan tingkat reinkarnasi tingkat pertama. Adapun kekuatan Hao Nier, dia telah mencapai puncak kuasa Triple Reincarnation Rank, memimpin 3 pasukan untuk melawan erosi domain pemakan jiwa oleh pasukan suku jahat asing. Apakah kamu membenciku? Mendengar adegan ini, Hao Nier tiba-tiba meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata kepada Yu Mingxuan, pengawal di kerumunan seperti seorang gadis muda, dengan senyum cerah. Keduanya telah bersatu kembali untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak pernah mengadakan pernikahan, dan sekarang mereka menghadapi hal seperti itu, secara alami. Tidak akan, bahkan jika kita mati, kita akan menjadi sepasang bebek Mandarin yang putus asa di sini. Untuk memiliki kekasih ini dalam hidup ini, mengapa Anda harus bahagia dalam hidup, dan mengapa Anda harus takut mati? Mendengar ini, Yu Mingxuan tersenyum santai dan menatap Hao Nier, tampaknya mendukung semua keputusan yang terakhir. Suara besar itu seperti guntur yang menggelegar. Aku akan menunggu. Aku bersedia bersumpah untuk mengikuti Lord Hao Nier sampai mati. Di atas benteng, semua orang tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengepalkan tangan dan berkata dengan hormat.
Alasan mengapa klan jahat asing menunda menyerang mungkin sedang merencanakan sesuatu. Kita tidak boleh tertipu oleh tipuan mereka. 3 pasukan menerobos. Jika kita bisa membuka celah dari pasukan jahat ini, kemenangan bukan tidak mungkin. Hao Nier melihat kelompok energi iblis lengket di benteng, dan menceritakan kata demi kata. Selamat, Tuan Dewa Jahat, segera, di luar benteng, di antara pasukan jahat, gelombang menakutkan tiba-tiba terdengar. Kebencian Kaisar, bahkan benteng belaka tidak bisa ditembus, apa gunanya kamu? Tuanku, pemimpin di benteng telah menguasai artefak dari dunia hantu. Dengan kekuatan tingkat reinkarnasi kuasi 4 kali lipat, aku tidak bisa menghancurkannya. Kami telah menyerang 8 kali berturut-turut, dan kami hanya bisa kembali tanpa hasil. Kaisar yang marah dari peringkat Raja Merah tidak bisa tidak terkejut, dan berkata dengan ketakutan. Jiwa benteng, cepat keluar untuk mati. Suara sihir yang besar muncul, dan gas hitam pekat mengalir keluar seperti semut, mengelilingi seluruh benteng dengan keras. Nafas tercekik menghantui hatiku, tetapi saat ini, semua orang di benteng tidak memiliki rasa takut sama sekali. Itu adalah tahap akhir dari pelaku yang menyerang dunia hantu, klon energi dari Dewa Jahat ke-7. Kalau begitu, ayo kita bertarung, untuk rumah kita, untuk orang yang kita cintai. Mereka yang masuk ke alam pemakan jiwaku, bunuh tanpa ampun. Suara agung dan dingin bergema, dan kebenaran yang teguh tiba-tiba muncul di hati puluhan ribu orang kuat di benteng. Mundur selangkah, dan rumah di belakang Anda akan dibunuh secara brutal. Bahkan jika pertempuran ini dihancurkan, kelompok makhluk ekstrateritorial yang kotor ini harus membayar harga seperti darah. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.